Jadi saya di Demang ya, ini terima kasih Anda datang ke Kampung Budaya Wolowijen. Kampung ini kampung yang sebenarnya mensejarah. Mensejarah itu pengertiannya ada dalam prasasti Warundungan Kanjuruhan B. Itu dulu disebutkan ini merupakan kampung yang dimana dalam prasasti itu kira-kira di abad ke-10 itu di sini menjadi daerah Sima, ditetapkan sebagai daerah Sima. Daerah Sima itu daerah otonom, daerah pertikan. Tapi masih butuh waktu yang cukup lama praktek kesimaan itu yang kemudian di sini menjadi sebuah daerah Wanwa. Wanwa itu satu kawasan tertentu yang memang dia sudah sangat spesifik begitu. Akhirnya ada Mpu Purwa. Mpu Purwa itu adalah ayahnya Ken Dedes mendirikan mandala kedewaguruan, jadi tempat pendidikan keagamaan begitu ya, atau pendidikan dan keagamaan. Jadi tempat di mana orang belajar tentang keagamaan ya, yang menganut agama Buddha Mahayana ya. Buddha Mahayana yang kemudian masih menyembah Siwa. Nah, itu menariknya di situ. Nah, Ken Dedes itu dari sini, dari Wolowijen. Saya kecil ada di sini dan sering kali cerita tentang Wolowijen Ken Dedes ketika bicara soal Singosari, bicara soal Majapahit, semuanya dikaitkan dengan Wolowijen yang menjadi tempat salah satu asal usul Ken Dedes. Nah, itu menariknya. Kampung ini ada kan karena salah satunya itu. Tadi malam itu ada acara festival Singosari, judulnya tentang Ken Arok, Ken Dedes. Itu menarik ya. Nah, terus digali terus dan diinformasikan terus bagaimana Singosari itu serta dengan kejayaannya itu apa. Nah, itu ada semuanya di situ cerita. Situs sumur windunya Ken Dedes ada di sini, di depan Kampung Budaya Wolowijen. Ini silakan dilihat. Selain itu kemudian di sini ada Empu Topeng Malang, namanya Mbah Reni atau Ki Condroswono nama aslinya. Beliau adalah Empu Topeng yang di masa pemerintahan Adipati Arya Suro Adiningrat yang keempat itu memerintahkan pada semuanya lurah-lurah itu Semalang gitu ya, itu untuk membuat kesenian khas nama. Nah, ketemulah kesenian topeng Malang. Nah, topeng Malang, Malang itu ya, salah satunya seperti topeng-topeng seperti ini. Nah, topeng Malang itu mengangkat cerita tentang Panji. Panji itu budayanya kita ya, budayanya orang Jawa Timur ya. Nah, itu memang menarik ya untuk dikembangkan, dan topeng Malang itu menggunakan cerita tentang Panji. Nah, karakter topeng Malang itu ada 76 karakter yang masing-masing itu punya peran masing-masing, karena satu topeng itu ya satu topeng. Misalnya ini Raditya, ini Patih Bolodewo ya. Terus kemudian ini Wonoswandoro, masing-masing berbeda. Terus ini Panji Asmoro Bangun, itu masing-masing beda, tokohnya beda. Nah, ini apakah orangnya ada di zaman dulu itu ada, karena memang ini adalah berasal dari kerajaan Jenggoro dan Panjali. Dulu Prabu Airlangga dari kerajaan Kauripan, kemudian anaknya pada minta jatah kidul kan begitu loh. Nah, itu begitu. Nah, setelah itu namanya cerita ini kemudian dimunculkan terus menerus berulang-ulang tentang Panji. Maka di daerah yang lain itu kayak di Pacitan itu dia menceritakan tentang Panji itu dalam bentuk wayang beber. Di Ponorogo dalam bentuk reog, ya kan? Terus kemudian di tempat yang lain dalam bentuk jaranan, di Kediri dalam bentuk jaranan. Macam-macam itu terserah, bebas itu mengekspresikan keseniannya ketika mengangkat tentang Panji. Tapi ceritanya juga cerita-cerita yang nggak asing dengan kita. Misalnya cerita Andi Lumur, cerita tentang
Rondo Dadapan, cerita tentang Timun Mas. Itulah cerita-cerita khasnya Panji gitu ya. Nah itu yang sekarang menjadi salah satu budayanya orang Jawa Timur ya Panji. Nah Kampung Budaya Polowijen ada mendedikasikan untuk melestarikan itu semuanya. Maka kemudian di sini ada kegiatan tari topeng ya, narinya nari tentang Panji, Sekar Taji, nari tentang topeng-topeng yang lain, nari klono, nari babang tadi anak-anak ya, sedang latihan nari itu nari yang ini sabar. Jadi ada semuanya. Jadi itu kita buat Kampung Budaya Polowijen seperti itu ya kan karena memang punya latar belakang yang demikian, yang kemudian itu juga tidak dilakukan di kampung-kampung yang lain. Nah ini ada kan sejak 2017 toh. 2017 April diresmikan gitu ya tanggal 2. Nah, sampai saat ini jalan. Ya sepadanya aja, ngalir aja bersama dengan masyarakat, bersama dengan yang lain sebagainya. Ya didukung lah, banyak masyarakat juga mendukung dan lain sebagainya. Tapi ya tentu ya namanya kesenian itu kan tidak serta-merta dukungannya kan juga macam-macam toh. Ada yang suka nggak suka kan wajar. Masyarakat itu kan wajar. Suka nggak suka wajar. Terus kemudian pemerintah mendukung ya mendukung. Ya namanya kegiatan positif maksudnya mendukung kan gitu aja, membantu kan. Ya seperti itu tuh problem-problem yang kita hadapi ketika pengembangan kampung. Ya nggak apa-apa. Tapi kita masih berkontribusi terhadap kegiatan pemerintahan. Kita malah membantu pemerintah. Kalau ada pertunjukan malah kita bantu. Begitu loh. Jadi malah justru kita ini masyarakat membantu. Seperti itu ya. Jadi gitu. Memang kalau mengembangkan kampung ini ya ada baiknya bersama dengan keseluruhan kan. Idealnya itu kan teori. Yang kamu tanyakan kan teori. Peran pemerintah, peran pengusaha dan sebagainya. Ada enggak? Ya ada. Datang ke sini kan sudah berperan. Gitu. Ya lumayan ngasih kotak gitu kan, lumayan lah. Ya kan itu kan harus dicatat sebagai salah satu bentuk partisipasi. Tapi murni pengembangan kampung yang sebesar ini yang macam-macam isinya itu menggerakkan masyarakat itu ya murni swadaya. Jadi tidak ada intervensi apapun. Ya lebih kan karena memang satu masyarakat mempunyai kecintaan terhadap kesenian topeng Malang. Ada pertanyaan? Wayang ini pas timur, yang wayang. Kalau wayang ini ya wayang umumnya wayang Purwo, Jawa ya. Sebenarnya wayang itu Malang itu punya khas wayang jegdong. Jadi Malang itu punya ya sudah. Jadi Malang itu punya WBTB warisan budaya tak benda. Itu salah satunya topeng Malang, tari berskala. Kemudian salah satunya juga wayang jegdong. Nah, wayang jegdong itu mempunyai ciri khas tersendiri. Jika dibandingkan dengan yang lain. Nah itu tentu kita mengembangkan wayang sebagai salah satu kesenian di sini ya kita kembangkan kesenian wayang. Salah satunya paling gampang ya mewarna gambar wayang itu anak-anak. Kemarin kan ngecat jaranan ini kan seperti jaranan ini. Ngecat jadi kemarin. Misalnya ini jaranan seperti di belakangnya itu diwarna. Ini kan kerajinan. Ada juga kerajinan. Apa? Iya. Nang Mama. Itu ambil itu topeng. Satu aja. Nah, kemarin ada kegiatan mewarnai topeng. Oh, ini mana dari? Jadi kita mengedukasi masyarakat. Kabupaten Ra. Bentar. Jadi
ini kita mengedukasi masyarakat atau yang pengunjung kampung budaya Purworejo ya belajar mewarnai topeng malah seperti ini, juga mewarnai jaran, juga mewarnai wayang kertas, itu kertas ya, jadi bukan kulit. Nah, betapa pentingnya kemudian kita adakan seperti ini ya, lagi-lagi agar kemudian tidak entah dengan metode apa, yang penting kita sudah mengedukasi, tinggal masyarakat atau siapa saja bagaimana mengapresiasi. Yang lain ada yang lain? Ketika berusaha mempertahankan eksistensi kampung budaya ini, adakah sesuatu hal yang mengusik keberadaan kampung Purworejo sampai kalau hampir menghilangkan kampung ini ketika mempertahankan eksistensi? Banyak ya, kalau eksistensinya apa? Satu eksistensinya adalah topeng. Topeng itu adalah eksisnya ya harus dilatihkan dan dipentaskan kan gitu. Nah, bagi orang-orang yang nggak suka ya sudah, mau gimana lagi. Ya kemudian kehadiran kesenian seperti bandengan dan lain sebagainya itu yang saat ini lagi in dan mereka lebih suka, itu kan berarti sama juga upaya-upaya mengalihkan perhatian dari yang semestinya topeng itu mendapatkan porsi lebih untuk dipertontonkan, dipertunjukkan, tapi kan kemudian sekarang sudah beralih. Itu kan problem keseluruhan. Masyarakat yang nggak suka ya banyak. Kampung ini juga mau mau dibubarkan ya ada. Pemerintah itu pernah mau membubarkan, lurahnya aja mau membubarkan, tak lawan gitu aja. Dikumpulkan RT RW dan lain sebagainya. Ya, saya bilang siapa sih wani bubarkan kampung ini, ya langkai mayitku, aku bilang begitu. Serius kamu ngomong eksistensi itu berarti mengungkap, ngomong gitu itu kan berarti mau gugah persoalan-persoalan krusial. Ya nggak apa-apa, tapi kenyataannya ya sekarang lu. Tadi kan ada masyarakat yang ada yang suka, ada yang nggak suka. Bagaimana solusi untuk mengatasi masyarakat tersebut untuk bisa berkomunikasi? Ya kalau suka ya nggak suka ya ikut, kalau nggak suka ya biarin aja, kan dia hanya lihat aja. Mau apa? Ngomong kontribusi apa? Aku bilang di sini banyak yang gratis, Mbak. Nggak ada ngomong kontribusi, guys. Aku mengadakan di sini nih, ya sudah, ayo bareng. Ada makan jadi makan, kalau nggak ada ya puasa latihan gitu aja. Nggak perlu kontribusi masyarakat. Kontribusi apa? Ikut serta aja, suruh nonton kita sudah senang kok. Ngapain kontribusi? Berat nggak masyarakat setiap satu? Sama dengan kalian. Ngomong soal budaya kan sebenarnya bullshit juga kalian itu. Seolah-olah aja kan gitu kan. Tapi kamu punya kontribusi apa? Semuanya mahasiswa kan berproses ini. Jadi oleh karena itu problem terberat kita itu adalah bahwa orang sadar gitu. Yang penting orang sadar. Untuk nangkap orang sadar ini juga nggak gampang gitu kan. Senang gitu kan. Tidak sekedar senang kan. Tapi senang yang apa itu juga nggak gampang. Ya akhirnya ya kita bertahan dengan yang seperti ini. Jadi problemnya seperti ini. Aku hari ini baru aja beli terpal 2, kemarin beli terpal 1.500.000 2 itu ya. Uang siapa? Uang pribadi. Mau apa? Mau ngomong kontribusi juga ada. Di masyarakat waktu dijak dalam masang itu udah kontribusi. Ya satu oke, pasang itu kontribusi. Dia mau tanyanya kontribusi apa yang kamu? Kalau kontribusi dari bentuk materi nggak ada, aku tidak pernah. Bisa dibandani dewe. Kalau kemudian nanti musnah ya biarin aja. Karena apa? Nggak ada orang peduli. Kayak mahasiswa, bumbut, takut. Sama saya itu aja nggak salah. Kontribusinya apa? Video kalian paling nggak pernah kamu kasihkan ke saya. Tugasku juga nggak pernah kamu kasihkan ke saya. Itu problem. Itu sama halnya. Nggak ada yang kontribusi. Kampus nggak ada kontribusinya sama sekali sama saya. Serius, bilang aja sama dosen.
ngeri Pak bilang gitu. Di kampung budaya politik sampaikan apa semuanya ke kampung tematik itu apa maunya, nggak apa-apa, yang ini nanti boleh dipotong. Jadi problemnya adalah bahwa sama mahasiswa keluar masuk tanya gitu kan. Ya saya harus meluangkan waktu, kalau nggak ditanya nanti dikira aku jaim gitu. Datang ke sini tanya tuh nggak punya konsep, itu kan problem. Kayak kamu ini tadi puluhan Mbak, ratusan bahkan mahasiswa yang kayak gini. Serius. Budal kok omah zong.